Ethan, Dan saya Sharon di acara Excellent Excellent Kids. Kids. Nah teman-teman, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Mari kita simak bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Teman-teman, sekarang kita akan praise and worship. yeay. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Hanya di Dalam Namanya. Hai kids, mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Karena di dalam nama Yesus kita memiliki harapan. Come on! Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungi
Nah, teman-teman, kita akan nyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Endless Praise. Lebih semangat lagi ya. Teman-teman, yuk kita memuji Tuhan lebih sukacita lagi. Ikuti ya gerakan-gerakannya. You are God. You are God, and we'll lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising. We won't stop giving all we got. 'Cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Lebih semangat lagi ya teman-teman. Boundless love. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got. Creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. We lift you up. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Teman-teman, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu dan mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu karya terbesar. Yang terbesar
Dialah Yesus yang terbesarnya di atas kayu salib menghapuskan setiap dosa kita. Dosa yang dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kita telah ditebus oleh kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kasih yang terindah. Kita nyanyi sama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
teman-teman, sekarang adalah saat yang paling penting. Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong dan berikan hikmat agar kami bisa mengerti firman Tuhan tersebut dan juga melakukannya di setiap hari kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yosua, pemimpin baru bangsa Israel. Ketika Musa sudah menjadi tua dan berusia 120 tahun, tibalah saatnya untuk Musa pergi dan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ada satu pertanyaan yang perlu dijawab sekarang, yaitu siapa yang akan memimpin bangsa Israel selanjutnya? Mendapatkan seorang pemimpin yang baru tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Ia bisa memakai orang lain sama seperti ia memakai Musa. Tuhan telah menolong Musa dan ia juga siap menolong pemimpin berikutnya. Tuhan sudah tahu siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Tuhan mengatakan kepada Musa agar menyuruh orang memanggil Yosua. Dialah yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Kemudian Musa dan Yosua pergi ke kemah pertemuan dan berdiri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan petunjuk-petunjuknya. Tuhan kemudian datang dalam awan yang tebal di kemah pertemuan itu. Ia memberitahu kepada Musa dan Yosua tentang apa yang akan terjadi di masa datang. Sebab Tuhan telah menjanjikan nenek moyang mereka suatu negeri yang baru. Ia akan menepati janjinya. Namun Tuhan mengatakan bahwa ia tahu apa yang akan dilakukan umat itu. Setelah mereka memasuki negeri yang baru, mereka akan mulai menyembah dewa-dewa asing dan berhala dan tidak lagi menyembah Tuhan. Bencana-bencana yang hebat akan menimpa mereka sebagai hukuman karena dosa itu. Tuhan memberikan kepada Musa kata-kata dari sebuah nyanyian yang harus diajarkan kepada orang Israel. Kemudian mereka meneruskan nyanyian itu kepada anak-anak mereka. Nyanyian itu akan mengingatkan mereka akan pertolongan Tuhan pada masa lalu. Nyanyian itu juga memberitahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, yang memiliki segala kuasa. Berhala dan dewa-dewa dari bangsa lain tidak berkuasa. Musa mengikuti perintah Tuhan. Ia mengajarkan kepada umat Israel nyanyian tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan dan tentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel. Selanjutnya Musa berpesan kepada Yosua agar menjadi kuat dan berani. Tuhan juga telah memakai Musa untuk menyampaikan amanat kepada Yosua. Engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Musa memperlihatkan pengertian akan rencana Tuhan. Musa bisa saja merasa kecewa karena ia tidak diizinkan menyelesaikan tugas yang telah dimulainya. Ia tidak akan membawa bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Namun Musa tidak merajuk karena orang lain akan menjadi pemimpin baru. Musa mengasihi Tuhan dan ia ingin menyenangkan Dia. Ia juga menunjukkan kepedulian kepada umat Israel dan berusaha sedapat-dapatnya untuk menolong Yosua mempersiapkan diri menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa mencatat hukum Tuhan bagi orang Israel. Ia mengumpulkan umat itu dan menyuruh mereka memikirkan hukum-hukum Tuhan dan mengajarkan kepada anak-anak mereka. Ia berkata, "Perhatikanlah dan lakukanlah dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ajaran itu bukanlah kata-kata kosong, melainkan hidupmu. Taatilah semua perintah itu supaya kamu panjang umur di negeri yang tak lama lagi kamu akan mendudukinya." Setelah itu, Musa meninggal dunia. Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa ia akan memberikan kepadanya janji yang sama yang telah diberikannya kepada Musa. "Hambaku Musa telah mati,
Maka sekarang baiklah engkau dan seluruh umat Israel bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Aku sudah mengatakan kepada Musa bahwa setiap wilayah yang kamu jejaki telah kuberikan kepadamu, Yosua, dan kepada seluruh umatku. Dapatkah kalian membayangkan betapa Yosua merasa yakin karena mengetahui bahwa Tuhan akan menyertai dia sebagaimana ia telah menyertai Musa? Tuhan juga mengatakan hal lain kepada Yosua. Ia berfirman, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Apakah yang dimaksud dengan beruntung? Apakah menurut kalian rencana keberuntungan atau keberhasilan yang telah diberikan Tuhan kepada Yosua dapat berlaku bagi kita? Keberuntungan atau keberhasilan adalah melakukan segala sesuatu dan memperoleh hasil akhirnya yang baik. Ada orang yang beranggapan bahwa keberhasilan adalah memperoleh banyak uang. Orang lain berpikir bahwa keberhasilan adalah memiliki rumah besar atau pekerjaan yang baik. Apakah hal-hal itu merupakan tolak ukur yang tepat untuk keberhasilan? Ternyata tidak. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah menyenangkan hati Tuhan dengan menaati firman-Nya. Tuhan ingin agar Yosua memikirkan hukum Tuhan setiap hari dan setiap malam, sehingga ia akan menaatinya dengan sungguh-sungguh. Itulah satu-satunya cara Yosua dapat berhasil. Tuhan mengingatkan kepada Yosua bahwa ia akan menyertainya. Meskipun Yosua harus melakukan tugas yang besar, ia tidak perlu takut. Tuhan menyertainya. Apalagi yang dia perlukan. Yosua adalah pemimpin yang baru. Inilah saatnya bagi Yosua untuk bekerja setelah Tuhan memberitahu kepadanya bagaimana ia dapat berhasil dan berjanji akan menyertai dia. Yosua percaya kepada Tuhan dan siap bekerja bersama dengan Tuhan. Yosua memberikan perintah kepada bangsa Israel agar bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan. Dalam 3 hari kita akan menyeberangi sungai Yordan. Kita akan menaklukkan musuh-musuh kita dan mendiami negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan, kata Yosua kepada bangsa Israel. Para pemimpin suku setuju. "Kami akan mematuhi engkau sama seperti kami mematuhi Musa," kata mereka kepada Yosua. Para kepala suku itu mau bekerja bersama dengan pemimpin baru mereka. Tuhan telah menyentuh hati mereka sehingga mereka mau bekerja sama. Sewaktu Yosua mematuhi firman Tuhan, maka Tuhan menolong dia bersikap sabar selama dia memimpin orang Israel memasuki negeri perjanjian. Dengan bimbingan Tuhan, bangsa Israel berhasil dan beruntung di negeri mereka yang baru. Seorang pemimpin yang berhasil menghormati firman Tuhan agar ia dapat menaatinya. Ia juga bertindak adil dan jujur terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Yosua adalah orang seperti itu. Ia mengetahui apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Ketika ia patuh, ia menjadi pemimpin yang berhasil. Dengarkanlah firman Tuhan, patuhilah Tuhan, bersikaplah jujur dan adil, dan hormatilah Tuhan. Maka engkau akan menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, mengajarkan aku untuk taat, untuk menghormati Engkau, untuk bersikap adil dan jujur.
Aku percaya aku adalah seorang pemimpin yang disiapkan Tuhan untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Tolonglah aku untuk menjadi saksimu, dan biar orang lain akan mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berikan aku keberanian untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, gimana cerita firman Tuhan? Bagus kan? Bagus dong. Nah, teman-teman, bagi kalian yang ingin memberi persembahan, kalian di gereja kalian masing-masing. Nah, teman-teman, ini sudah selesai. Tapi jangan khawatir, karena minggu depan kita akan kembali lagi dengan lagu-lagu yang lebih seru. Sampai sini dulu tayangan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye.